pakai gaya gini, tangan selebo gini ya. Akhirnya apa? Ketika gini kena polisi langsung gini. Masih tahap-tahap pelajar itu dalam artian masih bisa, mereka tidak tahu antara benar dan salah seperti itu. Kementerian Pendidikan dan Budaya itu kan sudah dikeluarkan juga tindakan kekerasan itu di satuan pendidikan juga tidak diperkenankan. Itu. Undang-undangnya juga ada kayak gitu. Oke. Giro Lupat Gloda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan bahas isu-isu yang kekinian bersama Cak Agus dan Cari. Oke, bersama di ngobrol ngalor ngidul. Kita kemarin melihat fenomena baru yang viral dan termasuk ketika saya scroll di media sosial Instagram dan yang lainnya itu termasuk yang viral. Ya, viral, banyak yang melihat, banyak yang membahas berkaitan dengan bullying. Nah, atau bahasa lain sekarang itu perundungan. Perundangan, bukan perundingan ya? Bukan perundingan, bukan perundangan, perundungan. Oke, perundungan, di mana perundungan itu yang kita tahu bahwasanya ada hal-hal yang mengintimidasi ya. Intimidasi orang lain ya, seperti itu. Menyakiti orang lain lah. Baik apa itu? Ya secara sengaja atau terus-terusan. Verbal atau non verbal? Baik ya, fisik non fisik? Verbal. Termasuk semuanya ya? Semuanya. Nah itu. Kemarin ya lebih ke arah secara verbal lah. Verbal, pakai ucapan. Verbal ya, bisa ucapan, bisa memaki, mencela. Oh iya, bahkan tindakan penganiayaan juga. Penganiayaan ya. Jadi semuanya termasuk bullying. Yang mana bullying tersebut membuat ini ya pada korban itu sakit hati. Sakit hati ya, sakit fisik. Ya, tidak hanya sakit hati tapi sakit fisik. Jadi semuanya tidak diperkenankan di perundungan atau di bullying seperti itu. Jadi ini kasusnya yang di Cilacap ya. Yang terbaru kemarin beberapa hari yang lalu di Cilacap itu. Cilacap. Anak SMP. Anak SMP ya, bully temennya, ada beberapa temennya. Sempat kayak melerai itu, videonya itu sempat ada melerai, akan tetapi mungkin takut karena kesenioritasnya itu kurang bagus sehingga kita nggak bisa menjelaskan bahwasanya apakah temennya itu membela atau tidak seperti itu ya. Jadi bahasanya kekhawatiran temannya dijotosi sendiri sama ya, yang pelakunya seperti itu ya. Jadi bahaya sekali. Jadi ya mungkin dia membela seperti itu ya karena mungkin senioritas, mungkin punya ilmu yang kuat atau usianya tua biasanya ya. Pelaku-pelaku bullying tuh biasanya seperti apa, Cak Regi? Kok tanya ke saya, emang saya tukang bully? Nah, barangkali wajah-wajah pembuli. Kalau saya dulu pernah dibully gitu aja. Jadi biasanya kan gini. Karakter seorang pembuli itu salah satunya lebih ke arah senioritas. Senioritas. Nah, senioritas. Banyakan itu senioritas, dan terus kemudian usia tua. Usia, salah satunya usia tua kan, kakak kelasnya kan. Kakak kelasnya yang suka membuli itu. Jarang ada satu angkatan membuli temennya, itu jarang. Ada juga, tapi jarang. Nah, tapi banyak kan biasanya kakak kelas. Kakak kelas. Kan bullying itu kan. Kenapa kok sekarang itu dalam MPLS ya, terus ospek di kampus atau mana ya? Sekolah kan nggak ada kan? Karena nanti ranahnya lebih ke arah perpeloncoan. Perpeloncoan bullying kan. Nah, akhirnya kan diperbolehkan sama pemerintah kan dalam seperti itu, memakai baju atau yang pernak-pernik aneh-aneh itu nanti arahnya ke perpeloncoan atau bullying, akhirnya tidak diperbolehkan. Seperti itu. Ya sama halnya seperti itu. Bullying itu kebanyakan dilakukan oleh para senior yang mudah punya keberanian lah, mau merasa senior kan, pede kan, pede akhirnya bully aja inilah, gitu, bully aja lah. Apa faktor yang menyebabkan mereka bullying, membuli adik tingkatnya atau gimana? Sebenarnya kalau mungkin dia tahu kalau itu buruk, kenapa harus dilakukan? Itu kenapa biasanya? Apakah mantan dibully juga? Bukan mantan dibully, karena mereka itu kan masih tahap pelajar itu, dalam artian masih bisa, mereka tidak tahu antara benar dan salah seperti itu. Ya ingin memperlihatkan jati dirinya lah. Benar. Menunjukkan ini loh saya, seperti itu, ini loh saya kayak gitu itu. Jadi kayak premanisme. Ya premanisme itu kan lebih ke arah pemalakan kan, pemalakan. Kalau ini kan tingkat pelajarnya lebih. Biasanya malak biasanya itu. Ya. Atau rebutan cewek biasanya.
tapi kan bukan ke arah premanisme kan. Premanisme kan lain. Kalau ini kan lebih ke arah bullying. Yang Cilacap itu kan hal sepele, cuman karena yang si bully ini sudah merasa hebat kan. Kabarnya dia juga ikut pencak silat ya. Kalau kabar dari kepala sekolahnya kan dia prestasi di bidang pencak silat. Terus juga prestasi di bidang agama. Dia berarti kuat ini di agama, kuat, pencak silat juga kuat. Bela dirinya kuat, agamanya juga kuat. Tapi salahnya karena dia itu membuli temennya, menghakimi temennya itu tadi, dan terekspos di media kawan. Itu yang terakhir ya, yang bahaya ya. Dan kena pastinya ya. Kalau apa-apa yang masuk di media itu langsung pasti langsung tangkap ya. Yang awalnya gaya-gaya, akhirnya dia nggak banyak gaya. Ya kan, akhirnya kan pakai gaya gini, tangan selebo gini ya. Akhirnya apa? Ketika gini kena polisi langsung gini. Seperti itu. Ya itu ya. Jadi kayak gitu. Pendapat saya sih mungkin kita ambil faktor biasanya itu kenapa dia bully, biasanya dia itu pernah dibully. Itu balas dendam biasanya seperti itu. Balas dendam. Karena biasanya, sama seniornya sebelumnya sudah pernah dibully. Maka dia nggak berani bully kakak tingkatnya. Karena mungkin takut, ya maka bully adik tingkatnya ya. Karena dia seperti itu. Sama seperti kasus-kasus misalnya kayak apa ya? Kasus yang lain biasanya kasus ospek lah. Atau mungkin yang lainnya biasanya itu dia punya trauma sebelumnya. Terus dia melakukan hal seperti itu pada di bawahnya seperti itu. Jadi apa ya? Balas dendam. Tapi bukan balas dendam bukan pada yang membuli, tapi balas dendam pada adik tingkatnya karena takut seperti itu. Jadi itu biasanya faktor utamanya. Terus juga biasanya faktor biasanya challenge biasanya ya. Setahu saya challenge. Ayo kamu wani-wanian sama dia, gelut, maka kamu jadi anak buahku misalnya gitu. Setahu saya seperti itu. Ya. Maka biasanya kalau seperti itu apa ya, bahaya sekali bagi seseorang untuk hadir di tengah-tengah situ untuk membuktikan bahwasanya itu saya kuat. Saya kuat. Nah, maka saya pengen jadi anak buahnya dia. Saya harus seperti ini ya. Sama seperti di TV-TV lah. TV-TV kayak mungkin film-film Korea atau film-film Cina kayak geng-gengan seperti itu, kayaknya seperti itu juga ya. Ada sempat juga film Cross Zero itu ya. Jepang itu ya, gelut antar komplotan ya. Tapi mereka ketika di syuting itu jadi pahlawannya, bahasanya Cross Zero itu ya nggak pakai alat, full badan, full fisik lah, tanpa nggak ada senjata, nggak ada pentung seperti itu. Itu gentle bahasanya gitu. Kalau kita lihat sudut pandang dari film seperti itu, kalau dari sudut ini sebenarnya nggak boleh itu. Ya, belajar. Makanya sekarang sekolah-sekolah itu di kurikulum Merdeka ini atau mungkin kurikulum sebelumnya itu ada penanganan seperti itu, ada RPP atau program untuk menghindari dari bullying. Penanggulangan, karena di Menteri Kebudayaan Permendikbud, di Kementerian Pendidikan dan Budaya itu kan sudah dikeluarkan juga tindakan kekerasan itu di satuan pendidikan juga tidak diperkenankan. Itu. Undang-undangnya juga ada kayak gitu. Oke. Mungkin terakhir ya, mungkin solusi bagi teman-teman anak muda yang pertama yang dibully gimana seharusnya sikapnya dia? Cari. Korban gimana? Korbannya dibully ya. Kalau saya semisal cari jadi korban, dihajar sama kakak tingkatnya misalnya gitu. Ya kita pakai langkah 1000 saja. Apa itu? Balik badan, lari, kabur. Jadi jangan diam di situ. Ketika kita tidak bisa melawan ya, tidak bisa melawan, kabur, lari, terus kemudian laporkan kepada kalau di sekolahnya ya di guru atau kepala sekolah atau kepala sekolahnya di sana. Kalau di luar ya kabur aja, lari di luar tempat umum, teriak ya bisa ya di tetangga yang terdekat. Benar. Gitu. Teriak kita ngeladeni kan sekarang sudah ada undang-undangnya kan. Undang-undang untuk apa, bullying juga ada. Jadi ketika lapor di polsek terdekat atau polres sudah kena. Nggak usah lama-lama anak-anak kayak gitu itu. Apalagi sayangnya kan sekarang kan anak di bawah umur kan nggak ada pidana kan, hanya pembinaan, rehabilitasi. Pembinaan. Nah itu mungkin juga nantinya harus ditekankan seperti itu, karena juga sekarang kan sudah tambah ini bullying itu dalam hal kekerasan itu rame. Jadi mungkin perlu dibuatkan undang-undang untuk itulah. Nah, bullying itu juga selain pembinaan apa gitu konsekuensi untuk yang membuli. Entah dia suruh bersihkan
satu kabupaten keliling atau ya apa gitu. Gitu ya. Ada punishment-nya. Oke. Jadi itu ya bagus ya. Jadi untuk korban kabur, teriak kalau bisa seperti itu. Jangan ngeladeni. Tapi biasanya kalau diancam, kalau kamu teriak selesai nanti kamu. Nah, ya itu. Padahal yang ngancam itu kan masih sama-sama sepantaran gitu loh. Kabur aja kayak gitu, laporkan gitu ya? ke orang tuanya atau gimana. Daripada kita ngeladeni kan. Apalagi diladeni teman-temannya bela mereka, dikeroyok kita. Dikeroyok gitu ya. Mending kita teriak-teriak aja Mas ya. Opsinya teriak-teriak ya. Ya, teriak kabur pakai langkah 1000 kayak gitu. Daripada kita melawan ya kan, melawan pun nanti juga kalah dikeroyok seperti itu. Kalau kita melawan kita mampu bisa melawan enggak masalah seperti itu. Dilawan. Oke, sip. Kalau korbannya itu nanti balas dendam ke adiknya gimana? Menurut Cak Rey? Nah, itu perlu ada penekanan dalam dunia pendidikan itu. Kan harus kaitannya dengan apa namanya moral siswa kan itu kan. Siswa juga perlu adanya ini wawasan untuk pendidikan karakter anak ya, ditekankan seperti apa nanti harus seperti apa gitu. Nah, kaitannya dengan adanya guru-guru konseling itu untuk mengonseling siswanya kan supaya tidak membuli dan lain-lain. Tidak balas dendam ya. Tidak ada balas dendam. Makanya kan dalam pemerintahan itu kan bilang waktu ada contoh ini ya, waktu sekolah itu tidak ada MPLS yang bersifat peloncoan ya kan. Terus biasanya kan gini kan, oh nanti ada kakak kelasnya yang suruh bikin panitia, terus nanti ada malam jurit malam kayak gitu kan. Nah, di dalam itu kan semua kan pasti akan berkelanjutan. Ya, di periode berikutnya itu kita harus potong. Di situ. Emang nggak boleh. Nanti apa kedepannya biar nggak ada hal seperti itu. Mesti anak-anak itu bilangnya gini, oh nggak enak Pak kalau nggak ada kayak gitu. Nanti anak-anak tuh ngelampak sama kak kelasnya. Itu sudah mulai tumbuh ya. Nah, tumbuh lah. Ini hal kayak gini ini yang menyebabkan nantinya jadi senioritas. Senioritas. Gitu. Padahal yang ngelama itu ya nggak harus seperti itu kan, saling menghormati kan nggak harus seperti itu. Oke. Semisal kalau kalau pelakunya apa tips biar nggak terjadi pelaku-pelaku setelah itu nanti? Nah, menurut saya pelaku kayak anak yang membuli itu perlu dibuatkan wadah yang tepat lah, ya kan? Dibuatkan wadah yang tepat. Ya, misalnya kalau mereka suka berkelahi, ya taruhlah di ring atau di mana yang bisa mewadahi dia, jangan di luar kayak gitu. Meluapkan emosinya emosinya itu biar jelas. Jadi ada orang-orang atau anak-anak yang suka emosi dalam hal fisik itu mending diluapkan dalam pertandingan. Itu lebih cocok, entah itu sepak bola, entah itu bela diri, ya itu cocok gitu. Daripada kita di luar nggak dapat apa-apa ya kan. Dapat masalah masuk polisi ya kan. Nggak dapat juara juga enggak. Kalau bahasa Jawanya itu kalah ngisini menang rakondang, kalah ngisini. Oh gitu ya. Jadi gak ada manfaatnya lah. Gak ada manfaatnya. Malah kena polisi gitu loh. Kalau sudah kena polisi, sudah ada nama merahnya di polisi, kalian masuk kemana saja susah. Nah benar. Tapi kalau di dalam ring, kalian masih dapat juara, dapat hadiah, dapat uang, bisa jalan-jalan. Benar. Itu ya berarti solusinya. Jadi kalau mungkin punya keahlian bela diri yang lainnya, jangan membuli teman. Jangan membuli ya. Mungkin bela diri gak ada masalah ya. Tapi kalau pengen meluapkan emosinya, ya sudah di ring, di pertandingan biar luas dan maksimal nanti energinya gitu ya. Mau jotos maksimal mungkin dah seperti itu ya. Jadi pesan untuk para korban segera lapor pada guru, lapor pada guru BK kalau nggak diatasi, lapor kepala sekolah, nggak diatasi lagi lapor ke orang tua. Lapor orang tua nggak lagi, lapor polisi. Betul. Itu ya. Itu mungkin dari kami sama bermanfaat apa yang kita sampaikan. Semoga tidak ada bullying lagi di Indonesia. Semuanya bisa berjalan dengan maksimal, belajar, saling menghargai, saling menghormati karena kehidupan kita ke depannya masih lebih banyak lagi yang harus kita kerjakan. Terima kasih dari kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.